Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Oke, pada video kali ini kita akan belajar cara membuat pola baju koko ataupun pola baju kemeja. Untuk pola baju koko ataupun pola baju kemeja itu polanya sama. Nah, ini adalah contoh ukuran yang saya gunakan ya. Jika teman-teman akan membuatnya, maka gunakan ukuran masing-masing, tapi dengan rumus pembagian yang sama. Hanya ukurannya saja yang menggunakan ukuran masing-masing ya. Untuk rumus tetap sama. Ini nanti akan saya jelaskan sambil saya membuat polanya, supaya teman-teman mudah-mudahan lebih paham, lebih bisa memahaminya. Oke, kita langsung saja ke pembuatan polanya teman-teman. Oh iya, tentunya ini langkah pertama, kita siapkan dulu untuk kertas polanya seperti ini ya. Kita siapkan kertas polanya seperti ini teman-teman. Untuk kertas polanya ini kita lipat dua. Kertas pola kita lipat dua seperti ini. Dengan bagian pinggir yang atas dengan pinggiran yang bawah itu harus sama pas melipatnya, harus sejajar. Karena ini akan menentukan hasil pada pembuatan polanya. Dapat dipahami ya? Harus sejajar pas melipat polanya. Oke, langsung saja kita ke pembuatan polanya teman-teman. Oke, perhatikan baik-baik. Langkah pertama teman-teman, di sini kita buat dulu garis bantu seperti ini. Nah, kita buat dulu garis bantu seperti ini teman-teman. Dari pinggiran kertas kita buat garis ke bagian sampingnya ke sana sebanyak 2 cm. Kita kasih tanda 2 cm. Nah, 2 cm ini teman-teman nantinya fungsinya sebagai penambahan tempat kancing pada pola bagian depan. Nah, untuk penambahan tempat kancing bisa kita tambah 2 cm atau 2,5 cm. Namun sebagai contoh di sini saya buat 2 cm saja, seperti ini ya. Oke, kemudian kita buat garis pada setiap titiknya teman-teman. Kita buat garis pada setiap titiknya seperti ini. Nah, seperti ini ya, sampai sini dapat dipahami. Kelihatan garisnya. Langkah berikutnya, ini bagian atas ke bagian sini bagian bawahnya. Nah, kita buat garis dari pinggiran kertas bagian atasnya ke bawahnya kita turunkan sebanyak 8 cm dulu. Kita turunkan sebanyak 8 cm. Di sini titiknya. Bagian sini juga sama, kita turunkan sebanyak 8 cm. Kemudian kita hubungkan titiknya. Oke, seperti ini teman-teman, dapat dipahami ya. Nah, langkah berikutnya kita tentukan untuk ukuran LK atau lingkar ketiak. 50 cm dibagi 2 sama dengan 25 cm. Dikurangi 3 sama dengan 22 cm. Ini adalah rumus untuk LK atau lingkar ketiak. Jadi kita gunakan hasil daripada pembagian dan pengurangannya, 22 cm. Nah, kita buat ukuran 22 cm dari garis yang ini ke bawahnya 22 cm. 22 cm. Oke, titiknya di sini. Kemudian 22 cm ini kita bagi 2. 22 cm dibagi 2 adalah 11 cm titiknya di sini. Kemudian bagian sini juga sama, kita buat ukuran yang sama. 22 cm kita kasih tanda, kemudian 11 cm kita kasih tanda juga. Lalu kita hubungkan, kita buat garis pada setiap titiknya. Oke, seperti ini. Nah, sampai sini dapat dipahami teman-teman. Langkah berikutnya perhatikan baik-baik. Kita tentukan untuk PB, panjang baju, 70 cm. Untuk panjang baju tidak ada pembagian ya. Nah, untuk panjang baju kita buat ukurannya dari garis yang pertama ke bawah, 70 cm. Oke, titiknya di sini 70 cm. Di bagian sini juga sama, kita buat ukuran yang sama, 70 cm. Nah, kemudian kita buat garis, kita hubungkan. Ini sebagai garis panjang baju.
Oke, seperti ini teman-teman. Langkah berikutnya kita tentukan untuk LB atau lingkar badan. Perhatikan baik-baik. LB lingkar badan. LB lingkar badan 100 cm dibagi 4 sama dengan 25 cm. Untuk LB rumus pembagiannya adalah 4 dibagi 4. Hasilnya adalah 25 cm dari pembagian 100 cm dibagi 4, 25 cm. Nah, kita buat ukuran 25 cm dari sini teman-teman, dari garis yang ini ya, dari sini ke sampingnya 25 cm. Oke, 25 cm kita kasih tanda di sini. Di garis yang ini juga sama. Dari sini ke sampingnya 25 cm. Dari sini ya, 25 cm. Di garis panjang baju juga sama. Dari sini teman-teman, bukan dari pinggiran kertas ya, tapi dari garis yang ini ke sampingnya 25 cm. Oke, titiknya di sini. Langkah berikutnya kita buat garis pada setiap tanda atau titiknya kita hubungkan. Oke, seperti ini teman-teman. Langsung ke atas seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, langkah berikutnya perhatikan baik-baik. Kita tentukan untuk ukuran LL atau lingkar leher. Lingkar leher ya, 42 cm dibagi 6 sama dengan 7. Kita gunakan ukuran 7 cm untuk lingkar lehernya. Nah, kita buat ukurannya mulai dari sini, perhatikan baik-baik. Dari sini ke bawahnya 7 cm. 7 cm titiknya di sini. Kemudian dari sini ke sampingnya 7 cm. Dari sini ya, ke sampingnya 7 cm. Titiknya di sini. Langkah berikutnya, dari titik yang ini ke titik yang ini kita hubungkan. Kita buat lengkungan untuk kerung leher bagian depan. Oke, seperti ini teman-teman. Sampai sini dapat dipahami. Langkah berikutnya kita tentukan untuk ukuran bahu, lebar bahu 14 cm. Nah, kita gunakan untuk ukuran bahunya 14 cm. Di sini teman-teman. Oh iya teman-teman, sebelumnya kita buat dulu untuk turun bahunya. Turun bahunya di sini adalah 4 cm. Karena ini baju adalah ukuran sekitar ukuran M ya. 4 cm teman-teman. Nah, di sini ya 14 cm. 14 cm. Di sini kita buat dulu garis untuk garis turun bahunya. Dari sini ke bawahnya ke titik yang ini adalah 4 cm. Nah, kita buat garis dulu untuk garis bantu untuk turun bahunya. Nah, angka 14 cm di pada meteran kita letakkan di sini teman-teman. Kita letakkan di sini ya, titik bagian kerung leher bagian atasnya. Kita letakkan angka 14 cm di sini. Kemudian ujung meteran kita letakkan pada garis yang ini. Ujung meteran kita letakkan pada garis turun bahu. Oke, seperti ini teman-teman. Kelihatan ya. Nah, kemudian ujung meteran berhenti di sini, kita kasih tanda di sini teman-teman. Nah, di sini ya. Langkah berikutnya dari sini ke sini kita hubungkan, kita buat garis sebagai garis bahu. Nah, seperti ini teman-teman. Langkah berikutnya kita tentukan untuk ukuran LD atau lebar dada 38 cm dibagi 2 sama dengan 19 cm. Pembagiannya adalah 2 cm untuk LD ya. 19 cm kita gunakan ukurannya mulai dari sini ke sampingnya 19 cm untuk lebar dada. Oke, 19 cm titiknya di sini. Nah, langkah berikutnya kita buat lengkungan teman-teman untuk kerung lengan. Dari titik ujung bahu ke titik lebar dada kita hubungkan dulu.
Oke, seperti ini. Kemudian dari sini kita posisikan seperti ini teman-teman, penggarisnya ya. Nah, kemudian kita ukur lengkungan ini, kita ukur lengkungan ini, kita ukur dulu. Nah, perhatikan baik-baik, setengah dari LK atau lingkar ketiak adalah LK lingkar ketiak 50 cm dibagi 2 adalah 25 cm. Nah, setengah dari ukuran lingkar ketiak adalah 25 cm. Jadi untuk kerung lengan bagian depan itu kita buat jadi sekitar 22 cm atau 23 cm. Kita ukur dulu ya, karena nanti pola bagian belakang lebih panjang. Perhatikan baik-baik, masih kurang, naikkan lagi penggarisnya. Kita ukur ulang seperti ini, diputar mengukurnya ya. Nah, 22 cm jatuhnya di sini ya. Kemudian ini kita buat garis lengkung seperti ini teman-teman. Oke, sampai sini dapat dipahami. Untuk pola depan ini sudah selesai. Pola depan sudah selesai. Kemudian kita buat untuk pola bagian belakangnya. Kita buat untuk pola bagian belakang. Untuk pola bagian belakang dari garis yang ini, yang paling atas, kita naikkan ke atasnya sebanyak 4 cm atau 5 cm. Nah, bisa kita naikkan 4 cm ke atasnya atau 5 cm. Disesuaikan saja. Sebagai contoh, saya contohkan dari garis yang ini ke atasnya naik 5 cm. Oke, saya kasih tanda di sini. Di bagian sini juga sama, kita naikkan 5 cm. Untuk pola belakang saya menggunakan spidol warna hitam supaya terlihat beda ya. Nah, kemudian kita hubungkan garisnya. Kita buat garis di sini. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, langkah berikutnya kita tentukan untuk ukuran LL atau lingkar leher. 42 cm dibagi 6 sama dengan 7 cm. Kita gunakan ukuran 7 cm. Mulai dari sini ya, perhatikan baik-baik. Dari sini ke sampingnya 7 cm. Oh ya teman-teman, mohon maaf. Untuk rumus lingkar leher bagian belakang, dari 7 cm, dari 1/6 lingkar leher adalah 7 cm. 7 cm ini kita tambah 1 cm jadi 8 cm. Nah, kita gunakan ukuran 8 cm. Mulai dari sini ke sampingnya 8 cm. 8 cm ini rumus untuk lingkar untuk kerung leher bagian belakang. Titiknya di sini. Nah, kemudian dari sini ke bawahnya kita turunkan sebanyak 3 cm. Kita turunkan sebanyak 3 cm. Titiknya di sini. Nah, langkah berikutnya dari sini ke titik yang ini kita hubungkan, kita buat garis lengkung untuk kerung leher bagian belakang. Oke, seperti ini dapat dipahami ya. Nah, langkah berikutnya kita tentukan untuk ukuran bahu 14 cm. Namun kita tentukan dulu untuk turun bahunya bagian belakang. Turun bahu bagian belakang kita turunkan sebanyak 3 cm saja. Dari sini ke bawahnya kita turunkan sebanyak 3 cm. Oke, titiknya di sini. Kita turunkan sebanyak 3 cm. Kelihatan ya, titiknya kelihatan. Kemudian kita buat garis dulu sebagai garis bantu turun bahu ya. Nah, sama seperti yang depan yang ini. Kemudian kita tentukan untuk lebar bahunya. Lebar bahunya adalah 14 cm. Angka 14 cm pada meteran ini kita letakkan di sini. 14 cm pada meteran kita letakkan di sini. Kemudian ujung meterannya kita paskan pada garis turun bahu bagian belakang, ujung meterannya. Oke, ujung meteran berhenti di sini, kita kasih tanda di sini ya. Nah, langkah berikutnya dari sini ke sini kita buat garis bahu bagian belakang, garis serong seperti ini sebagai garis bahu bagian belakang. Oke, seperti ini teman-teman. Langkah berikutnya untuk pola bagian belakang kita tentukan
untuk ukuran LP atau lebar punggung. 40 cm dibagi 2 sama dengan 20 cm. Nah, kita gunakan ukuran 20 cm dari sini ke sampingnya 20 cm. 20 cm. Dari sini ya ke sampingnya 20 cm. Titiknya di sini, teman-teman. Nah, di sini ya. Kemudian dari sini ke sini kita hubungkan, kita buat garis. Oke, seperti ini. Kemudian dari sini ke sini penggarisnya kita posisikan dulu dari sini ke sini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita ukur untuk kerung lengan bagian belakang. Nah, ini harus ada sekitar 27 atau 28 cm teman-teman. 28 cm. Cara mengukurnya seperti ini ya. Perhatikan baik-baik. Dari garis kerung lengan bagian belakang kemudian ke bagian lengkungan penggaris. Oke, seperti ini. Nah, 28 cm ini pas. 28 cm. Berarti kita buat garis seperti ini. Nah, 28 cm. Kenapa seperti itu? Karena kerung lengan yang depan tadi ukurannya adalah 22 cm, sedangkan yang belakang adalah 28 cm. Jika dijumlahkan 22 cm ditambah 28 cm hasilnya adalah 50 cm. Sesuai dengan ukuran LK, lingkar ketiak, 50 cm. Dapat dipahami ya? Nah, caranya seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya. Kita atur saja posisinya. Jika kekecilan, maka penggarisnya ini kita turunkan ke bawah. Dapat dipahami ya? Jika kebesaran, maka penggarisnya kita naikkan ke atas. Maka kita ukur ulang. Dapat dipahami ya? Sampai mendapatkan ukuran yang pas dengan LK, lingkar ketiak, 50 cm. Oke, sampai sini dapat dipahami teman-teman. Untuk pola pembuatan pola koko dan pola kemejanya ini sudah selesai. Lanjut ke tahap pemotongan pola teman-teman. Oke, sebelum kita memotong polanya, untuk kertas polanya kita pasang jarum pentul dulu supaya tidak bergeser pada saat kita melakukan pemotongan pola. Nah, perhatikan baik-baik pada saat saya melakukan pemotongan polanya. Perhatikan baik-baik ya, kita potong sesuai dengan garis pola. Oke, kita potong sesuai dengan garis pola ya, seperti ini teman-teman. Nah, di bagian atas, di bagian kerung lengan kita potong garis yang pola belakang, yang spidol warna hitam. Kita potong dulu pola belakang, sampai ke bahu juga sama pola belakang, seperti ini ya. Nah, kita potong saja dulu untuk pola bagian belakang, seperti ini. Nah, seperti ini ya cara pemotongannya. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya untuk cara pemotongan. Seperti ini ya. Kemudian jarum pentulnya kita cabut saja dari polanya karena sudah selesai. Nah, kemudian ini kita pisahkan dulu seperti ini. Kita pisahkan. Nah, ini pola belakang kita ambil dulu. Ini pola depan ya. Untuk pola depan masih belum selesai. Kita potong, kita buang garis pola belakang. Perhatikan baik-baik ya. Kita potong di garis warna merah. Oke, seperti ini ya. Untuk pola depan sudah selesai. Kemudian kita ambil untuk pola bagian belakang. Nah, untuk pola bagian belakang teman-teman, ini ada penambahan untuk tempat kancing pada bagian depan. Karena tadi memotongnya barengan, jadi otomatis penambahan tempat kancing itu ikut terpotong pada pola bagian belakang. Nah, untuk penambahan tempat kancing ini yang 2 cm, ini kita buang pada pola bagian belakang. Kita buang ya. Oke, sekarang kita buang penambahan tempat kancing pada pola bagian belakang. Kita kasih tanda dulu seperti ini, 2 cm. Nah, kemudian kita buat garis ya.
Oke, seperti ini. Kemudian kita potong yang 2 cm penambahan tempat kancing, kita potong pada pola bagian belakang, kita buang ya. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk pola kemeja dan pola koko ini sudah selesai saya buat. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya. Ini tinggal kita jiplakan pada kain yang akan kita potong. Untuk pola ini belum dengan penambahan kampuh jahitan. Jadi pada saat kita melakukan pemotongan, bagian bawah baju kita tambah sebanyak 5 cm untuk lipatan bagian bawah baju. Kemudian ke bagian sampingnya yang ini kita tambah 1,5 cm, kerung lengan 1,5 cm, ke bagian bahu 1,5 cm, bagian kerung leher 1,5 cm. Nah, untuk penambahan lipatan tempat kancing bagian depan kita tambah sebanyak 3 sampai dengan 4 cm. Dapat dipahami ya? Nah, sedangkan bagian belakang, untuk pola bagian belakang yang ini, untuk pola bagian belakang teman-teman, sisi bagian ini kita letakkan pada sisi lipatan kain. Jadi ini dipaskan pada sisi lipatan kain. Jadi tidak perlu penambahan. Bagian bawahnya kita tambah 5 cm, bagian samping 1,5 cm, kerung lengan 1,5 cm, bagian bahu 1,5 cm, bagian kerung leher 1,5 cm. Dapat dipahami ya? Nah, seperti itu. Jadi untuk polanya ini sudah selesai. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya. Di sini kita sama-sama belajar, saya juga bisa belajar, kita berbagi ilmu. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.